وشيخنا وسادتنا ومعلمنا ووالدنا وأولادنا وخصوصا معلم هذا الكتاب والشارح وأصوله وفرعهم شيء لله إلا رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para syiban Sayyid Hammi Uthman Hassan mata'ana Allah Ta'ala bituli hayatih wa ri'ayatih, orang-orang tua kami, para syiban, para asatidz, para ulama, para habaib, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman dimanapun berada, alhamdulillah, marhaban wa sahlan saduna Ustaz Jamal. Bersyukur kehadirat Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian, amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, yang kita akan masuk pada bab baru, dzikru ba'dil ad'iyati, masuk ke halaman 208, yaitu menyebutkan sebagian dari contoh-contoh doa yang dimaktubkan di dalam kitab ini. Maka kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru ba'dil ad'iyati, ay hadza babun fi dzikri ba'dil ad'iyati. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الأول الدعاء الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى السماء، ودعاؤنا وإن استجيب لا ندري هل هو صالح لنا أو لا أو ما هذا معناه. Yang pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini, poin yang pertama, ad-du'aul waridu minan nabi, bahwa doa tersebut adalah doa yang ma'thur, doa yang memang ada riwayatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasala ila sama, maka doa tersebut sampai kepada langit, atau dalam bahasa yang dimudahkan, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auna, sementara wawul hal. Jadi waw ini dalam ilmu nahwu wawul hal. Sementara keadaan doa kita, wa in ustujiba, jika sekalipun dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, la nadri, kita tak mengetahui, hal huwa salihun lana aula, apakah doa tersebut salihun lana, ada kemaslahatan untuk kita ataukah tidak. Ini maknanya ikhwan dimuliakan Allah, bahwa murabbi ruhina Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang mengeluarkan faidah kalam ini, beliau menyatakan bahwa doa apapun yang doa tersebut memang ada asar atau ma'thur, atau memang ada riwayat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doa tersebut sampai ke hadirat Allah karena kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara ketika kita yang berdoa, maka doa tersebut, sekalipun ternyata doa tersebut sampai, atau sekalipun doa tersebut diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak tahu apakah doa tersebut mengandung kemaslahatan atau tidak. Maka ada ungkapan ulama yang mengajarkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ini baik menurutmu dan kemudian ini ada maslahat bagi kami, maka tolong ijabahi doa ini. Maka ini ikhwan dimuliakan Allah, untuk mengajarkan adab kepada kita betapa mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika kita berdoa, maka doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai adab tetap didahulukan dibandingkan dengan doa kita. Kita dahulukan, kita awalkan, kita
kita kedepankan, kemudian setelah itu kita menyampaikan doa sesuai dengan hajat maupun sesuai dengan redaksi kita masing-masing. Kemudian selanjutnya poin yang kedua, kana min du'aihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ada dari jenis atau sebagian dari doa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dimaktubkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi, juga dalam kitab Bulughul Maram, dinyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma anfa'ni, ya Allah, manfaatkanlah kepadaku bima 'allamtani, dengan apapun 'allamtani yang engkau ajarkan kepadaku. Kemudian wa 'allimni ma yanfa'uni, ya Allah, kemudian kan ajarilah aku, berikanlah aku ilmu, ma yanfa'uni, apa saja yang memberi manfaat kepadaku. Wa zidni ilma, kemudian ya Allah, tambahkanlah kepadaku akan ilmu. Jazakallah khair. Syukran. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat betapa mulianya ilmu, sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam dalam satu redaksi doa beliau mengucapkan sampai 3 kali kata ilmu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, kata ilmu. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ada kata ilmu. Wa zidni ilma, di situ ada kata ilmu. Menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita betapa, sebagaimana yang kita bahas di awal-awal bab kita belajar membuka majelis ini, bahwa ilmu itu adalah arfa'u khisalin. Arfa'u khisalin adalah sesuatu yang paling mahal, sesuatu yang paling berharga yang Allah sediakan di muka bumi ini adalah ilmu. Karena kenapa? Dengan ilmu maka orang akan mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin belajar, maka kita diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Manfaat yang kepada kehidupan yang mana? Sebagaimana Imam Al-Haddad menyatakan bahwa sesuatu yang manfaat adalah ketika engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam pengadilan Allah, kemudian engkau di sidang Allah, kemudian engkau mampu menjawab, engkau berhujjah, engkau menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, maka disitulah hal yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Artinya ikhwan dimuliakan Allah, ada skala prioritas di situ. Ada terkadang orang-orang yang mereka tabahur, mereka sangat menyelami tentang sesuatu, tapi ternyata sesuatu tersebut tidak ada korelasi kaitan sedikit pun dengan manfaat di akhirat. Bahkan ilmu tersebut bukan untuk mendekatkannya kepada Allah, bahkan sebaliknya menjauhkannya daripada Allah, wal iyadu billah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat murka, kullu alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah, bahwa Allah sangat murka terhadap orang yang dia sangat alim dengan perkara-perkara dunia, dengan perkara-perkara dunia dia hafal, dia tahu, kemudian tetapi sebaliknya wajahilin bil akhirah, sementara untuk urusan akhiratnya dia bahkan tak punya ilmu sama sekali. Ini maaf ya ikhwan ya, terlepas dari hobi atau tidak, apakah hal ini kemudian menjadi manfaat atau tidak. Bahkan kalau seseorang yang sudah cenderung kagum, senang dengan satu permainan, misalnya olahraga, pemainnya dia tahu, nomor sepatunya dia tahu, berapa transfernya dia tahu, kapan habis akad kontraknya dia tahu, dari negara mana, kemudian hobinya apa, pakai celana dalam warna apa, sampai urun sebesar itu. Maka doa ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Kita tuh minta apa-apa yang manfaat saja. Dan ketika Allah sudah berikan ilmu itu, tolong ilmu tersebut jadikan manfaat. Hatta sekalipun ilmu tersebut ternyata ilmu yang bagi orang banyak ternyata tak ada kaitan sekalipun dengan akhirat.
Misalnya kita punya ilmu tentang komputer, kita punya ilmu tentang misalnya tentang internet misalnya. Mungkin orang akan beranggapan ilmu tidak punya manfaat sama sekali. Tapi ketika Allah mengizinkan kita mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, maka kita arahkan kemampuan skill kita untuk akhirat, dijadikan untuk lahan dakwah, untuk menyebarkan kemudian ilmu broadcasting tentang majelis maulid apapun itu, maka ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka intinya adalah ilmu apapun, entah baunya ilmu dunia atau ilmu akhirat, selama dia memberikan manfaat untuk pribadi dan orang banyak, maka kita minta kepada Allah ilmu yang kita pelajari itu memberikan manfaat untuk kita. Maka bayangkan dalam satu hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ad-dallu 'alal khairi ka ajri fa'ilihi, bahwa orang yang menunjukkan satu kebaikan maka dia mendapatkan pahala orang yang menunjukkan tersebut, yang melaksanakan kebaikan tersebut. Maka ikhwan dimuliakan Allah, siapa yang tahu dengan Masjid Darul Muttaqin ini zaman dulu, tapi kemudian ada fulan bin fulan dia sebarkan di media sosial, lewat Facebook, lewat ini, lewat itu, kemudian pengajian di sini dikenal orang banyak, maka ini ilmu tentang komunikasi, ilmu tentang komputer, tentang informatika itu mendapatkan manfaat. Maka berarti bukan konten ilmunya, tetapi kemudian apakah ilmu tersebut diberdayakan untuk agama Allah atau tidak. Wa hatta kemudian ada orang yang punya ilmu, mungkin punya ilmu agama, dia hafal Quran, dia hafal hadis, tahu ilmu Quran, dia tahu ulumul hadis, tapi dia pendam sendiri, dia tidak ajarkan kepada orang banyak, maka ilmu tersebut tak manfaat. Maka intinya adalah ketika kita punya sedikit kemampuan, punya skill, punya keahlian, kita pakai untuk memberikan manfaat untuk orang banyak, sehingga semakin meluas agama Rasulullah, maka itu namanya ilmu yang manfaat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti di zaman sekarang semakin banyak media yang seperti ini, kita bersyukur akan semakin banyak potensi dakwah ini semakin berkembang. Maka kita dawamkan doa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan dari apa yang telah Engkau berikan kepadaku berupa ilmu. Dan selanjutnya, ya Allah, wa'allimni ma yanfa'uni, dan selanjutnya ajarkan apa-apa yang manfaat saja untukku ya Allah. Wazidni ilma, kemudian kalau boleh pengen nambah, tak usahlah tambah harta ya Allah, tambah ilmu baik. Karena kalau orang sudah banyak ilmu maka harta itu akan mengikut. Itu maksudnya perbandingan, bahwa Rasulullah tak minta tambahkan harta, tak minta tambahkan misalnya kemuliaan, tak minta tambahkan jabatan, tapi yang ditambahkan ilmu, menunjukkan bahwa ilmu merupakan perkara yang amat sangat dimuliakan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, qala al-muallif nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Qala ar-rasikhuna fil ilmi, berkata ar-rasikhuna fil ilmi. Kata-kata ar-rasikhuna fil ilmi di dalam Al-Qur'an termaktub 2 kali. Salah satunya di dalam surah Ali Imran ayat 8. Siapa ar-rasikhuna fil ilmi? Ar-rasikhuna fil ilmi itu dalam bahasa Arab syai'un rasikh atau jabalun rasikh, itu sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kuat, sesuatu yang sabat, yang sabit, yang kokoh, yang tak bergerak, itu namanya syai'un rasikh. Maka ar-rasikhuna fil ilmi artinya orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya. Siapa mereka? Mereka adalah ulama yang ketika mereka belajar, maka ilmu mereka itu mencapai satu kekokohan, kemantapan yang mereka diberikan Allah, ilmu lahir dan batin. Dari syariatnya, hakikatnya, ma'rifatnya mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menguasai ilmu, yang ketika mereka mendapatkan ilmu tersebut, semakin mantap kokoh keimanan mereka kepada Allah, semakin mereka mendapatkan hidayah Allah. Itu adalah ar-rasikhuna fil ilmi. Maka qala ar-rasikhuna fil ilmi, sebagaimana nanti dalam surah Ali Imran, di awal Ali Imran ayat 8 nyatakan, yambaghi an yaqula, hendaklah kalau kita mau baca apa itu doa-doanya orang ar-rasikhuna fil ilmi, yaitu doa yang insyaallah semua kita hafal.
Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kapan? Fis sujud, itu di dalam sujud. Jadi ketika kita sujud, wabil khusus misalnya kita salat tatawwu, salat sunnat, kemudian kita di sujud yang akhir, maka hendaklah kita sangat dianjurkan untuk membaca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Siapa yang mengucapkan ini? Sayyidul Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Supaya apa? Supaya kita diberikan kemantapan, kekokohan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagian dari doa-doa yang diajarkan oleh beliau. Kemudian poin yang keempat, mimma yunasibu qaulahu ta'ala, di antara apa-apa yang bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah taala? Wal akhiratu khairu wa abqa. Satu, ada ayat yang menyatakan wal akhiratu, dan akhirat, khairun wa abqa, jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 17. Wa inda qawlihi, dan ketika ada kita baca ayat wa ma indallahi khairu wa abqa lil ladina yuridu ulan fil ardi wala fasadan, dalam surah Asy-Syura ayat 36. Dan apa-apa yang disediakan di sisi Allah khairun, lebih baik, wa abqa, juga lebih kekal. Wa inda qawlihi, juga ada ayat qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang ada di sisi Allah berupa surga, berupa kebaikan itu khairun minal lahwi, jauh lebih baik daripada al-lahwi wa minat tijarah, dari perkara yang melenakan, juga dari perkara bisnis atau jual beli. Maka dikatakan dalam kitab ini wa nahwiha, dan yang lainnya, maka yang seumpama, yang punya korelasi, yang sangat momennya sangat pas dengan semua ayat itu, ada satu doa yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Ini doanya. Doa yang sering sekali diajarkan, diucapkan oleh guru kita, para habaib, para kiai, para ulama. Allahumma ya Allah, la tahrimna, jangan engkau haramkan. Artinya jangan engkau tahan ya Allah. Khaira ma indaka, kebaikan yang ada di sisimu, li syarri ma indana, hanya gara-gara keburukan yang ada pada kami. Tadi kan ayat wal akhiratu khairu wa abqa, sungguh dunia itu, sungguh akhirat itu jauh lebih baik, juga lebih kekal daripada dunia. Kemudian apa di sisi Allah berupa surga jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Maka ada kata jauh lebih baik, kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Maka ada satu doa yang pas dengan itu semua. Apa doanya? Allahumma ya Allah, la tahrimna, jangan engkau tahan ya Allah, khaira ma indaka, kebaikan yang ada pada sisimu, dari sisimu, li syarri ma indana, disebabkan gara-gara keburukan yang ada pada kami. Ikhwan dimuliakan Allah, ini doa dari kalam Al-Habib Ahmad bin Smith. Ini doa yang sangat indah, doa yang kita amat sangat berharap, mutafail, kita sangat berharap kepada Allah dengan kebaikan Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Doa ini mengajarkan satu, bahwa sesungguhnya inna rahmati wasi'at kulla syai'in, bahwasanya kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa anna rahmati sabaqat ghadabi, dan sesungguhnya rahmatku jauh lebih cepat dibandingkan dengan murkaku. Ikhwan dimuliakan Allah, salah satu dari sekian banyak tipu daya setan adalah kepada sebagian hamba dalam kondisinya masing-masing, terkadang bahwa dia memasukkan al-ya'su, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Al-qunutu min rahmatillah, artinya berputus asa daripada rahmat Allah dengan perasaan, aduh ya Allah, aku ini banyak dosa, pacak dah aku diampuni, ya Allah aku ini pendosa, malu akhirnya. Ketika muncul rasa malu bagus, tapi kalau sudah malu yang mengakibatkan kita tidak produktif, tidak beramal saleh, melahirkan rasa malu yang kemudian enggan beramal soleh, di situ sudah malu yang ada ditimbulkan oleh setan. Malu yang tak produktif, malu yang Allah murka. Ya Allah lah kebanyakannya dosa, malu ya Allah untuk menghadapmu, akhirnya tak solat, dosa. Ya Allah malu aku bertemu dengan orang soleh, siapalah aku penjahat, aku banyak melakukan kejahatan, akhirnya enggak jadi kumpul bareng orang-orang soleh. Ngapa dah hadir arba'in, dah hadir isrin, itu khusus untuk orang-orang soleh, sementara aku pendosa, aku merasa malu. Malu yang kemudian melahirkan perasaan enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, itu malu yang disebabkan oleh setan. Itu jebakan. Justru kalau kita merasa malu dengan keburukan kita, justru kita harus menyusul kebaikan orang lain dengan bergabung bersama mereka. Maka semakin malu itu ditimbulkan oleh setan, kemudian semakin dia mengarahkan kita untuk tak melakukan kebaikan. Lakukan yang sebaliknya, lakukan kebaikan, karena itu merupakan jebakan-jebakan setan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, jadi doa ini mengajarkan Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana, bahwa Allah dalam banyak kejadian, dalam banyak kasus, dan memang seperti itulah yang terjadi, memang Allah menerima seseorang dimasukkan ke surga, diberikan ridho ya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau takaran itu seperti ini, ikhwan, saya pengen mobil Pajero. Oke, kamu punya apa? Saya punya air 1 gelas, diterima sama bos. Kamu punya apa? Saya punya air limau 1 gelas. Kamu punya apa? Saya punya uang 10.000. Tak terima semua, tak kasihkan Pajero semua. Bukan karena uangmu yang banyak, bukan karena pemberian kita yang berharga, tapi betapa pemurahnya sang yang punya Pajero. Allah seperti itu. Kamu punya apa? Solawat 1000 sehari, dikit Pak. Kita punya apa? Solat 5 kali dalam sehari semalam, itu pun sering terlambat. Kamu punya apa? Kata Allah, saya punya zakat fitrah, zakat mal lah kate, ngantri karena termasuk fuqara wal masakin. Punya zakat fitrah, punya puasa, punya ini, punya itu. Sama seperti orang yang pengen nukar air yang sedikit dengan mobil yang mewah. Tetapi oleh pemilik mobil mewah saking kaya dan dermawannya, tak masalah kamu punya apa, yang penting kamu hadir, setorkan wajahmu ke depanku, aku melihat kamu satu-satu. Oh ini punya ini. Baik, tak kasihkan semua. Menunjukkan bahwa aku, kata yang punya kendaraan mewah itu, aku adalah bos yang sangat sayang kepada kalian. Allah seperti itu, jauh lebih penyayang dibandingkan dengan pajir yang punya kendaraan seperti ini. Maka doa ini amat sangat pas ketika apapun kenikmatan yang Allah berikan di akhirat kelak kepada kita, maka yang Allah punya itu kan memang miliknya Allah. Jadi kata Allah, aku tak punya standar khusus harga berapapun untuk orang untuk mendapatkan apa yang aku punya, kata Allah. Ada yang punya sekian, punya apa? Punyanya nangis saja tiap malam, bertaubat kepada Allah. Oke, tak terima, kata Allah. Saya gantikan dengan surga. Kamu punya apa? Ya Allah, saya ini tak punya banyak, tapi tiap malam arba'in, tiap subuh melok kajian. Tak terima, kata Allah, tak gantikan dengan surga. Sekalipun ternyata dalam amalan tersebut masih ada dicampur dengan riyaknya, dengan malasnya, dengan ujubnya, dengan sombongnya. Mungkin kita masih sempat melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Allah tutup mata kita daripada itu, ya ikhwan. Maka Allah menyatakan bahwa memang semua keburukan-keburukan itu Allah sudah ampunkan. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, jatah-jatah kebaikan yang engkau punya yang sangat banyak itu jangan engkau tahan hanya gara-gara keburukan kami ini, ya Allah. Maka ini doa sering sekali diajarkan, diucapkan oleh guru-guru kita. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Ini doa yang sangat bagus dan sangat indah. Insyaallah semuanya sudah hafal. Kalau belum, kita minta ijazahnya dari Ustaz Jamal, insyaallah. Baik, berikutnya.
Yang kelima, qala Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, nafa'allahu bih. Berkata Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita melalui beliau. Inna ashmalal ad'iyati wa ahsanaha du'aul qunut. ولهذا خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب. Kata beliau, sesungguhnya doa yang paling baik, yang paling lengkap, yang paling syumul, yang paling komprehensif. Apa doa tersebut? Doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ini doa lengkap sudah, sapu jagat. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, kita minta hidayah sebagaimana ya Allah Engkau telah berikan hidayah kepada orang-orang selain dan sebelum kami. Maka ya Allah, tolong berikan juga hidayah itu kepada kami. Kemudian wa'afina fi man afait. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan afiah kepada orang-orang selain kami, berikan kepada kami. Wa tawallana fi man tawallait, sebagaimana Engkau telah mengurusi urusan orang, rezekinya, kesehatannya, kebaikannya, penjagaannya, segala macam. Engkau telah urusi mereka ya Allah, Engkau tangani mereka, maka urusi kami juga ya Allah. Ini doa Masya Allah. Kemudian waqina syarra ma qadait, ya Allah, jauhkanlah kami dari keburukan apa yang telah Engkau putuskan jauh sebelum kami dilahirkan. Maka doa termasuk doa yang lengkap, doa yang syamil, yang komprehensif. Dalam bahasa kita di Indonesia ini, doa sapu jagat, salah satunya doa kunut. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan doa ini, diajarkan kepada Sayyidina Hasan bin Ali binti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan itu juga poin ke-6, kana Sayyidina Umar ibn Abdurrahman al-Attas yukarriruhu tula lailihi wa kana as-salafu yaqnutuna bihi fil witri wa fi sa'iris sanah. Maka dikarenakan doanya ini adalah doa yang komprehensif, doa sapu jagat, doa yang lengkap, maka salafun as-salih itu mengulang-ulang doa ini sepanjang malam, bahkan dibaca di witirnya sepanjang tahun. Saking doa ini adalah doa yang lengkap, doa yang luar biasa. Ikhwan dimuliakan Allah, ketika kita minta doa ihdinas siratal mustaqim, maka ada Allahumma hdina fi man hadait. Kemudian ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma. Terus seperti itu. Jadi dibacakan doa ini bahkan di malam-malam selain bulan Ramadan, selain waktu subuh, dibaca witir, dibaca sepanjang tahun oleh salafun as-salih. Saking berharganya dan betapa lengkapnya doa ini. Kemudian selanjutnya, ikhwan dimuliakan Allah, poin yang ke-7, kana Ma'ruf al-Karhi rahimahullahu taala yaqulu, man qala kulla yaumin Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma farrij an ummati Muhammadin, katabahu Allah taala minal abdali. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin halaman 47, kitab Tanbihul Mughtarrin adalah kitab yang dikarang Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Maka dalam kitab tersebut diceritakan adalah seorang ulama Ma'ruf al-Karhi. Siapa Ma'ruf al-Karhi? Ma'ruf bin Fairuz al-Karhi. Beliau itu orang Baghdad, tinggal di Baghdad. Kana Masihiyan, bahwa dulunya dia keluarga besarnya Masihi. Ayah ibunya itu memasukkan dia kepada guru, namanya sekolah Nasrani. Kemudian gurunya mengajarkan thalithu thalathah, diajarkan teori konsep ketuhanan. Dia tak mau terima, katanya dinyatakan bahwa Allahul Wahid, katanya Tuhan itu satu, sampai dia dipukul sama gurunya. Akhirnya dia minggat. Akhirnya orang tuanya menyesal. Setelah menyesal itu kemudian bertahun-tahun tak pulang. Andaikan anak kita pulang, agama apapun kita ikuti agamanya. Setelah bertahun-tahun kemudian dia ketuk pintu. Siapa di pintu? Ma'ruf.
Agamamu apa nak? Islam. Nah, sudah, tolong bimbing kami untuk masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Nah, Ma'ruf Al-Karhi ini adalah ulama yang besar, termasuk ulama yang Masya Allah ma'ruf. Nanti kita silakan searching bagaimana kebaikan-kebaikan beliau, termasuk pencinta Ahlul Bait, termasuk pencinta para Sa'adah Ba'alawi, Sa'adah minal Sayyidina Husain Ali Ar-Ridha. Kemudian beliau termasuk ulama yang ilmu syariat, ilmu hakikat, kemudian ilmu apapun beliau laksanakan luar biasa sampai kepada maqam yang sangat tinggi. Yang salah satunya ceritanya satu saat Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi ini sedang jalan-jalan di Dajlah, di pinggiran sungai di Basrah. Itu kan ada sungai juga seperti Sungai Musi. Tabiatnya kan di mana-mana kalau sungai di tengah kota, kalau malam itu kan banyak orang melancong, orang hiburan seperti itu. Maka kemudian beliau punya murid, dilihat ada di situ orang-orang yang namanya orang sedang maksiat. Murid-muridnya berdoa, menyatakan, wahai Tuhan, doakan supaya mereka celaka. Beliau berdoa, ini doanya masyhur yang kemudian juga banyak doa seperti ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah senangkan mereka di dunia, maka senangkan mereka di akhirat. Allahumma kama farrahtahum fid dunya ya farihum fil akhirah. Atau doa yang senada seperti ini. Maka murid-muridnya protes, Tuhan guru, kenapa mereka yang maksiat sekarang ini didoakan supaya apa? Supaya mereka di akhirat juga bisa senang-senang. Kata beliau, kalau Allah senangkan mereka di akhirat, maknanya mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Artinya, ya Allah, sebagaimana mereka sekarang senang-senang, maka ya Allah di akhirat kelak jadikanlah mereka termasuk orang yang mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Maka ini kemudian orang-orang ini akhirnya taubat semua kepada Allah dan menjadi muridnya Ma'ruf Al-Karhi. Maka beliau sangat terkenal dengan ulama yang punya reputasi yang sangat bagus dengan banyak sekali nasihat. Di antara sekian banyak nasihat beliau itu seperti ini, idza aradallahu bi'abdin khairan fataha lahu babal amal wa ghalaqa lahu babal jadal. Bahwa kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan buka pintu amal untuknya, dan Allah akan tutup pintu banyak ngomong, banyak diskusi, banyak berbantahan. Tetapi ketika Allah ingin keburukan untuk orang tersebut, fataha lahu babal jadal wa ghalaqa lahu babal amal. Tapi kalau Allah sudah inginkan keburukan untuk orang tersebut, Allah akan bukakan pintu berjadal, berbantahan terus, banyak ngomong, tidak sempat beramal. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang hamba, kata beliau, adalah ketika Allah menggerakkan seseorang itu untuk sudahlah yang penting amal, tidak perlu banyak bebantahan. Sekarang kan kalau kita lihat ada orang jenis-jenis orang dikit-dikit bebantahan, dikit-dikit minta dalil, sampai-sampai berbantahan, hati jadi keras, tapi tak sempat beramal. Kita takut jangan-jangan sebagaimana kata-kata Ma'ruf Al-Karhi, ini orang tak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat ternyata ada orang yang dia sudah tak suka banyak bercekcok, bertentangan. Dan kita lihat guru-guru kita dengar bagaimana manakib para habaib, para kiai-kiai kita adalah orang-orang yang tak suka berbantahan. Kalau sudah suka berbantahan, lajulah, biarlah orang, kita ngalah. Itu kan bentuk-bentuk orang-orang yang baik, tapi tetap ujungnya mereka beramal. Oke, ikhwan dimuliakan Allah, benar kata beliau, berarti ketika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, fatahalahu babal amal wa ghalaqa lahu babal jadal. Allah bukakan pintu amal, artinya Allah permudah dia untuk melakukan satu amalan, bekerja, berusaha, beramal, bermaulid, berini, beritu, tanpa harus disibukkan dengan dalilnya apa dalilnya, ayatnya mana, ininya mana. Sibuk nyari dalil, tak beramal-amal. Naudzubillah. Ilmu hanya sebatas untuk dibangga-banggakan, untuk adu-aduan dalil, adu-aduan pintar, adu-aduan banyak gelar, adu-aduan menang-menangan, habis itu tak punya prestasi sama sekali. Itu berarti Allah tak menginginkan kebaikan orang dengan jenis seperti itu. Maka disinilah mengapa kadang kita lihat bagaimana ulama-una, habaibuna, sadatuna, kiai kita, ulama kita, guru-guru kita, mereka sangat tak suka untuk berbantahan,
kadang forum-forum ini itu mereka tak suka. Yang penting mereka bekerja, mereka memberikan manfaat kepada murid-muridnya dengan amal dengan ini itu. Maka inilah Ma'ruf Al-Karhi. Maka Ma'ruf Al-Karhi menyatakan, barang siapa yang membaca setiap hari dia baca, Allahumma arham ummata Muhammadin, ya Allah rahmatilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin, ya Allah berikanlah kemaslahatan kepada umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammadin, ya Allah berikanlah jalan keluar dari atau untuk umat Nabi Muhammad. Setiap hari dibaca kalimat doa tersebut, kataballahu ta'ala minal ablal, niscaya orang tersebut Allah masukkan dalam golongan wali-wali abdal. Al-abdal arba'un, sabda Rasulullah. Al-abdal itu ada 40, yang paling banyak di mana? Di Syam. Siapa abdal? Abdal itu adalah rombongan wali di bawah aqtab, di bawah kutub, yang jikalau satu mati maka Allah gantikan dengan yang lain. Maka yang wali abdal dikatakan dalam riwayat yang paling banyak di negeri Syam. Di mana negeri Syam? Ya, Syam itu adalah meliputi Palestina, Jordania, kemudian Palestina, Jordania, Lebanon, kemudian Syria, itu Syam. Maka kita lihat bahwa betapa ternyata di Palestina itu, kita tak heran dengan apapun yang terjadi. Salah satunya memang Allah perbanyak abdal di sana karena itu. Karena betapa banyak perang yang betul-betul memunculkan para syahid. Ya, kami pernah dapat cerita ya ikhwan dari teman yang dia juga pejuang di Palestina. Jadi pasukan-pasukan yang kita sebut sebagai Al-Qassam itu, orang yang pakai tutup-tutup itu, bahkan mereka banyak kesempatan saling tak kenal satu sama lain. Jadi kumpulnya malam-malam, masing-masing baca bawa mushaf, mereka saling takrir 1-2 juz itu terus. Semuanya hafal Quran, semuanya ahli tahajud, semuanya ahli puasa, betul-betul orang-orang yang siap jihad fisabilillah. Pernah pada satu saat ini yang fulan bin fulan ini dipaksa, nggak mau buka. Ternyata yang dibuka adalah presiden Palestina itu, bukan Yasir Arafat, bukan, dari Brigadir Qassam. Artinya bahwa mereka adalah pejuang-pejuang yang saking rahasia dan menjaga ikhlasnya, bahkan satu sama lain pun mereka tak kenal satu sama lain. Tapi perekrutannya keras, dipilih dulu hafal Quran 30 juz, betul-betul 30 juz. Mereka kuat zikirnya segala macam. Maka wajar dalam hati saya kalau Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan bahwa abdal itu paling banyak di sana. Ya, memang bagaimana berjuang melawan musuh Allah betul-betul antara hidup dan mati, sementara pejuang ini hafal Quran, kemudian mereka ahli qiyamul lail, mereka kemudian malamnya mereka ahli puasa. Fa aina nahnu minhum, kita ni di mana dibandingkan dengan mereka? Kita nak pengen jadi wali kali, kira-kira bandingan prestasi kita apa dibandingkan mereka? Artinya ikhwan dimuliakan Allah, betapa ternyata al-abdal, kalau memang banyak wali-wali abdal di sana, sangat-sangat wajar, karena memang kualitasnya luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu seluruh rakyat Palestina dan para pejuang, insyaallah. Allah dirikan negara Palestina sebagai negara yang merdeka betul-betul. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum nafsi bi taqwallah. Kita tutup majelis kita pada malam hari, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan akan datang biidznillah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته